Rekan-rekan motivasi kandang ayam, halo, apa kabar? Bersama dengan saya Yakob Utama Chandra, bersama dengan kali ini kita ada Pak Fundianto. Halo Pak Fundianto, apa kabar? Halo Pak Yakob, kabar luar biasa. Wah, semangat sekali ya Pak Fundi ya. Oke, dan sekarang ini kita tidak cuma hanya saya dan Pak Fundi, tapi juga ada Henry. Halo Henry, apa kabar Henry? Luar biasa, terima kasih Pak Yakob. Sehat selalu. Ya, tetap semangat ya. Dan kali ini juga ada Brian Jonathan. Halo Jo, apa kabar? Halo Pak, luar biasa kabarnya. Oke. Yes, senang sekali ya kami semua bisa ada di sini untuk bisa bertemu dengan Bapak Ibu, rekan-rekan motivasi kandang ayam. Nah, topik kali ini yang sangat menarik adalah kita akan membicarakan mengenai satu hal yang saat ini sangat erat berkaitan dengan kita, yaitu bagaimana kita menghadapi yang namanya satu aktivitas sehingga sampai akhirnya membuat kita jenuh. Ya, sebenarnya apakah sebenarnya memang jenuh itu adalah sesuatu yang kita dapatkan atau kita sebenarnya bisa menjadi satu hal untuk pembelajaran bagi kita untuk bisa mengambil jalan lain ya, ataukah memang jenuh itu harus kita ambil dengan sendiri-sendiri saja gitu ya. Nah, jadi di hari ini, di saat ini, saat Bapak Ibu dan rekan-rekan menonton video ini, maka kita akan banyak bercerita tentang mengenai kejenuhan ya. Nah, sebenarnya di dalam istilah kejenuhan itu sendiri atau dalam tanda kutip adalah burnout ya. Oke. Dan sebelum saya melanjutkan, pastikan Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa men-subscribe dan mencek loncengnya serta bisa memberikan like serta komen kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya. Oke, kita lanjut. Saat ini memang di dalam kondisi pandemi yang saat ini sudah pernah kita lalui dari tahun 2020, khususnya mulai dari bulan Maret dan hingga sampai sekarang ini suatu saat video ini direkam, maka kita masih menghadapi rasa ketakutan adalah adanya perasaan khawatir. Apakah nanti saya keluar, kemudian saya bekerja, dan kemudian saya akan terkena virus tersebut gitu ya. Dan apakah saya dalam bekerja, apakah saya harus nyaman di kantor atau saya harus bisa nyaman di rumah? Ataupun juga bagi mahasiswa adalah merupakan belajar yang harus di kampus karena lebih nyaman di kampus atau memang bisa belajar di rumah gitu ya. Nah, kali ini ada berbagai macam yang saat ini profesi yang ada, seperti contohnya Brian Jonathan saat ini sedang kuliah gitu ya, dan Henry Wijaya saat ini juga sedang bekerja, dan juga Pak Fundi sebagai narasumber untuk kita ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya secara psikologisnya ya. Tapi kalau secara saya pribadi sebenarnya Bapak Ibu, kita melihat bahwa dalam kondisi pekerjaan atau dalam kondisi aktivitas apapun yang kita rasakan, tentu kita akan mengalami satu titik yang namanya kejenuhan atau kita sebut dengan istilahnya burnout. Nah, boleh saya tanyakan dulu nih ke Brian Jonathan atau saya panggil Joe. Menurut Joe sendiri, kira-kira bagaimana sih terhadap kehidupan perkuliahan yang sekarang ini ada? Apakah memang sebenarnya lama-lama kuliah mencapai satu titik kejenuhan dengan adanya kondisi pandemi sekarang ini? Oke, terima kasih Pak Yakob atas penjelasan di awalnya tentang burnout dan pengalamannya, dan terima kasih juga atas pertanyaannya. Nah, apakah sudah sampai titik burnout? Mungkin iya, mungkin enggak kalau menurut saya sebagai mahasiswa ya. Nah, kalau selama pandemi ini, saya sebagai mahasiswa justru sudah menjadi nyaman di rumah terus untuk belajar, dan teman-teman yang lain mungkin ada yang berbeda pendapat ya, ada yang pengen kuliah onsite gitu. Tapi saya sendiri sudah nyaman dengan kuliah di rumah. Namun bertambah lagi banyak tugas, dan mungkin ini secara spontan saya bilangnya, ada beberapa dosen mungkin berpikir, oh kita di rumah kan santai gitu. Jadi mungkin tugasnya bertambah lebih banyak lagi gitu, Pak. Dan dari sana saya rasa tugasnya yang bertambah lagi akibat kita di rumah saja, gak kemana-mana, yaitu yang justru mengakibatkan burnout. Dan kita sering Zoom dan video call gini seharian bahkan di dalam kelas, itu justru yang bisa bikin burnout karena pening
lihat screen, lihat layar terus-menerus gitu sih Pak. Termasuk salah satunya apakah tidak ketemu dengan teman-teman? Kalau bertemu dengan teman-teman, sejujurnya ya, saya sudah berapa kali bertemu teman-teman secara tatap muka, langsung onsite. Sebenarnya tidak boleh, tapi mungkin sebaiknya tidak boleh. Tapi selama saya bertemu dengan teman-teman, pastinya protokol ya, menjaga protokol dan menjaga imun tubuh sendiri dengan ya suplemen dan segala macamnya itu sih Pak. Ya, thank you Joe. Ya, memang benar kadang-kadang kita ngerasa yang namanya aktivitas di rumah itu justru malah tidak mengenal waktu gitu ya. Dan akhirnya kita banyakkan tidak bisa bertemu dengan teman yang sebenarnya kita udah perasaan pingin banget bisa bertemu dengan teman ya. Nah, kalau menurut Henry sendiri nih Henry, kira-kira bagaimana sih di dalam lingkungan pekerjaan saat ini? Apakah memang bisa tanpa bertemu dengan teman? Ya, terima kasih Pak Yakob untuk pertanyaannya. Bagi saya pribadi, karena memang pekerjaan saya itu lebih ke onsite, jadi memang masih bisa bertemu dengan rekan-rekan kerja yang lain. Titik burnout atau saya jenuh itu sebenarnya bukan di titik bagaimana saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Karena jujur saya juga sempat beberapa kali bertemu dengan teman-teman, baik itu rekan kerja maupun juga teman kampus dulu ya. Nah, yang menjadi poin saya mengalami jenuh itu lebih ke satu rutinitas yang seperti itu aja nih Pak gitu. Dan seperti no challenge bagi saya untuk bekerja men-challenge sesuatu yang baru gitu dari diri saya yang bisa membuat saya itu bisa berkembang juga. Nah, lebih seperti itu sih Pak. Bahkan saya merasakan bahwa ketika pulang saya sempat diam seperti bingung seperti itu. Mau melakukan ini bosen, yang ini juga bosen, ini itu jadi serba bosen gitu. Jadinya seperti itu Pak. Oke, terima kasih Henry. Menurut Henry sendiri, kata bosen itu sendiri itu maksudnya seperti apa sih? Boleh dijelasin kembali bosen yang seperti gimana? Apakah memang hanya sekedar melakukan pekerjaan itu saja, atau memang karena tidak ada rutin, tidak ada aktivitas lain yang bisa dilakukan? Ya, bosannya lebih ke bukan tidak ada aktivitas lain Pak, tapi karena seperti robot gitu Pak. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi waktu saya merasa sampai titik bosan itu, saya ingin melakukan hal yang sama pun jadi seperti tidak ada gairah Pak. Tidak ada semangat. Bahkan seperti buffering lah kalau di internet. Jadi ngebuffering gitu. Itu diem, merenung, bengong lah ibaratnya gitu ya. Nah, seperti itu, Pak. Oke, thank you Henry. Ya, kalau menurut Joe sendiri, kira-kira selama saat Joe beraktivitas ini, apakah ada kebosanan juga? Sebenarnya kalau saya pribadi bukan kebosannya sih Pak, tapi lebih ke tekanan yang berlebihan gitu dalam perkuliahan, apalagi di semester saat ini gitu. Kalau bosan sih enggak Pak. Oke. Thank you, Joe. Ya, dari sini kita bisa melihat baru dari dua sisi, yaitu mulai dari yang dari mahasiswa maupun yang dari orang yang sudah mulai bekerja, start awal bekerja. Tentu kita melihat ada perbedaan terhadap yang namanya jenuh atau yang namanya burnout. Kalau dari saya pribadi sendiri pun juga sebenarnya merasakan yang namanya jenuh itu mirip seperti apa yang tadi sudah dikatakan oleh Joe dan juga apa yang sudah dikatakan oleh Henry. Dan memang kita bisa melihat bahwa banyak sekali aktivitas-aktivitas yang akhirnya mau nggak mau rutinitas kita lakukan. Karena kenapa? Karena memang kita tidak bisa keluar rumah, atau mungkin kita ada sesuatu yang harus kita kerjakan, daripada kita keluar rumah, kita harus, apalagi dibayangin, adanya satu bayangan rasa takut, rasa khawatir, di luar itu nanti takutnya terjadi virus atau bagaimana gitu ya. Nah, akhirnya maka saya pribadi pun mau nggak mau mencoba untuk cari aktivitas. Kalau saya sendiri mencoba untuk cari aktivitas yang akhirnya malah menjebak sendiri untuk akhirnya menjadi burnout, menjadi jenuh. Nah,
di kali ini saya ingin bertanya juga nih dari Pak Fundianto. Ya, nah menurut Pak Fundianto, kira-kira sebenarnya kita harus sebagaimana kita bisa mengeksplor sesuatu hal yang tidak membuat sampai jenuh. Oke, bagaimana mengeksplor suatu hal supaya kita tidak menjadi jenuh ya. Pada prinsipnya manusia itu ketika masuk dalam kondisi pekerjaan ataupun pendidikan ya, sekolah, tentu mereka akan berhadapan dengan tekanan-tekanan ya. Dan manusia pada dasarnya sebetulnya tidak suka berada dalam kondisi yang tidak nyaman. Manusia itu mencari kenyamanan dan keamanan, prinsipnya kan seperti itu. Dengan kondisi pandemi yang sekarang memang kita menjadi kehilangan banyak hal untuk melakukan explore. Sementara tadi yang dijelaskan oleh Joe bicara tentang tekanan ya, tekanan yang semakin banyak. Terus kemudian tadi disampaikan juga oleh Henry bahwa masih bisa kok ketemu sama rekan kerja karena kerjanya onsite seperti itu. Tapi seolah-olah kayak tidak ada yang menantang lagi. Atau tadi yang disampaikan oleh Pak Yakob bahwa seolah-olah pekerjaannya ini kayak tidak kenal waktu kalau sudah work from home. Nah, pada prinsipnya itu semua nanti akan menjadi tekanan. Dan tekanan ini semakin lama semakin besar dan burnout memang selalu berkaitan dengan tekanan tanggung jawab yang besar dan berlangsung lama. Dan kemudian orang tersebut sudah tidak lagi bisa melihat alternatif aktivitas lain seolah-olah terpaku pada kondisi tersebut. Nah, jadi kita tetap harus memikirkan begini, bahwa karena manusia pada dasarnya adalah mencari kenyamanan dan keamanan, masih ingatkah kita pada kondisi bahwa sebetulnya kita punya aktivitas yang menyenangkan? Entah itu hobi yang produktif ataupun hobi yang mungkin cuma buat senang-senang saja. Kita masih bicara senang-senang secara normal ya, bukan senang-senang yang sifatnya destruktif. Misalnya menggunakan obat-obatan terlarang atau minum-minuman keras, itu senang yang sifatnya destruktif. Nah, untuk bisa melakukan eksplor semacam itu, dulu dengan belum ada pandemi, kita mudah. Kita sedang merasa jenuh sedikit, kita bisa keluar entah ke mall, entah nonton bioskop, semuanya tampak sederhana untuk dilakukan. Sekarang semuanya tampak rumit, harus pakai ini, harus pakai itu. Orang juga merasa terancam keluar. Nah, jadi artinya ancamannya sekarang jadi lebih banyak, artinya itu juga tuntutan. Dulu tidak ada tuntutan bahwa kalau kita keluar rumah harus pakai protokol kesehatan. Sekarang memang ada tuntutan itu dan itu ditangkap oleh emosi sebagai sesuatu yang melelahkan. Dan ciri khas dari burnout itu adalah kondisi yang lelah, kehabisan energi. Kalau tadi dibayangkan oleh Henry sebagai buffer ya, seperti diam gitu ya, ngehang kalau di komputer gitu kan. Kehabisan energi itu adalah ciri khas yang lainnya. Kenapa orang bisa kelelahan? Karena tuntutannya terlalu banyak. Tuntutan di pekerjaan jadi tambah banyak karena yang tadi disampaikan oleh Joe, ada dosen yang menganggap kan di rumah santai. Mereka tidak terpikir dosennya bahwa dosennya bukan cuma dia begitu ya. Tapi kan kadang dosen merasa bahwa wah kurang puas nih, ya kan? Kan kalau dosen kan memang mencobai mahasiswanya lebih dari kemampuan mahasiswanya begitu kan kadang kan ya. Nah, jadi di sini memang tuntutannya jadi tambah banyak baik dari tuntutan pekerjaan, tuntutan pendidikan maupun tuntutan di luar itu. Jadi seolah-olah refreshing juga bukan lagi refreshing, malah nambah stres. Ya, keluar mau masuk ruangan mana atau masuk restoran mana, ya silakan cuci tangan dulu. Mau cuma mau pegang apa, ya silakan pakai hand sanitizer dulu. Itu tekanan baru dan jelas artinya burnout itu menjadi suatu hal yang umum terjadi saat ini. Eksplornya bagaimana? Nah, sederhananya begini. Memang sebagian besar waktu kita akan lebih banyak di rumah.
Dulu kota-kota besar malam itu masih hidup. Sekarang kota besar sudah lebih redup kalau malam. Karena ada pembatasan-pembatasan. Artinya memang aktivitas yang seperti itu kita nggak bisa refreshing keluar sembarangan. Bagaimana caranya menciptakan refreshing yang menyenangkan di rumah? Ini menjadi penting. Ada yang mengatakan, oh ya udah berkebun hidroponik bagi yang suka, silakan. Jadikan hobi baru. Kalau saya lebih mengusulkan bagaimana caranya supaya kita semua punya hobi baru di rumah. Ingat, aktivitas yang menyenangkan yang dulu sudah tidak bisa dijadikan sebagai batasan. Kita harus menemukan batasan baru untuk aktivitas yang menyenangkan di rumah. Jadi nggak boleh nih pakai istilah, kalau dulu udah nggak masuk, karena itu hanya akan menambah stres. Yang sekarang harus dipikirkan adalah membuat list, explore. Nih, aktivitas apa ya kira-kira? Oh, kalau bagi yang sudah punya anak, oke, membuat permainan atau mencari game board baru yang bisa dijalankan oleh bersama keluarga, baik anak kecil maupun anak-anak yang mungkin udah remaja atau udah lebih dewasa, misalnya seperti itu. Atau aktivitas kalau dulu ada yang membuat komunitas menyulam ya, menggunakan wall, itu juga bisa. Intinya explore itu harus dimulai dari diri dan kemudian harus dibuat list. Cuma kadang PR untuk membuat list ini yang seolah-olah jadi stres lagi. Aduh, ngapain sih bikin aktivitas kayak gitu? Tapi mau tidak mau, memang bagian itu yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Mungkin gambarannya seperti itu, Pak Yakob. Iya, Pak Fundi. Thank you banget nih, Pak Fundi. Tapi masalahnya begini, Pak Fundi. Kalau di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, ada rutinitas yang sudah harus terjadi karena memang ada tugas dari perusahaan atau tugas dari kampus dan lain sebagainya. Gitu ya. Mungkin kalau Joe juga merasakan bahwa ada tugas nih, sehingga akhirnya kita sudah tidak keburu untuk melakukan aktivitas hobi kita. Apakah benar nggak, Jo? Sebenarnya seperti itu untuk zaman sekarang ini, Jo? Nah, untuk hal itu tentang waktu ya. Nah, untuk waktu sebenarnya masih sempat untuk mengerjakan hobi. Ataupun minimal leisure time gitu. Untuk free time-nya kita ngapain gitu, yang refreshing. Tapi tidak sebanyak sebelumnya, ketika sebelum kuliah gitu. Tapi kebetulan hari ini, seperti hari ini aja, hari rekaman ini, tadi siang baru pergi jalan-jalan ke Lembang gitu. Itu untuk refreshing aja. Nah, sampai rumah langsung lanjut rekaman ini. Kemudian habis rekaman ini bakal ada tugas lagi gitu. Sebenarnya minimal ada waktu untuk refreshing kalau menurut saya. Pasti ada waktu, Pak. Gimana seperti yang pernah dijelaskan materi-materi sebelumnya yang motivasi kandang ayam di episode sebelumnya tentang prioritas gitu. Gimana kita manage aja. Tapi pun seperti yang pernah Pak Yakob ingatin, jangan terlalu memaksakan. Kalau untuk perkuliahan, ya harus siapin waktu untuk refreshing. Itu juga jadi prioritas lama-lama gitu. Bukan hanya tugas kuliah atau perkuliahan saja gitu. Gitu sih, Pak. Okay, menyambung sedikit Pak Yakob, menyambung sedikit cerita yang bagus sekali dari Joe. Ya benar ya. Ya, saya juga setuju nih. Karena memang Joe ini juga akhirnya menambahkan satu inspirasi benar ya tentang yang namanya refreshing gitu ya, betul ya Pak Fundi ya. Dan kadang kita terlalu terjebak pada kondisi bahwa kalau melakukan aktivitas yang menyenangkan itu harus lama. Padahal otak kita itu tidak perlu selama itu. Yes. Artinya apa? Sebetulnya kita bisa bahkan dalam 15 menit pun sebetulnya otak kita bisa mencapai satu titik di mana kembali fresh. Cuma 15 menit. Tapi yang tepat. Permasalahannya kadang kita belum menemukan nih aktivitas yang tepatnya nih. Bahkan kita butuh waktu yang lebih lama untuk menjadi fresh. Seperti itu Pak Yakob. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Waktu yang 15 menit yang fresh seperti bagaimana sih yang nanti akan kita coba kaji lebih dalam ya Pak Fundi. Tetapi sebenarnya
saya ingin melihat dulu environment yang ada gitu ya. Jadi lingkungan yang ada sebenarnya supaya kita bisa, karena yang saya pahamin adalah supaya kita tidak menjadi jenuh, kita harus bisa kenalin dulu atau jenuh atau burnout ya yang kita istilahkan, kita harus bisa kenalin dulu lingkungan di sekitar kita. Betul nggak sih Pak Fundi? Ya, tepat sekali. Karena pada akhirnya ketika burnout itu sendiri, justru kita itu terlepas attachment-nya atau kelekatannya dengan pekerjaan atau dengan aktivitas yang menuntut itu. Bahkan disebutkan bahwa burnout itu juga mengurangi kondisi profesionalitas dalam diri seseorang. Artinya yang mahasiswa udah nggak jadi kayak mahasiswa lagi gitu ya, menganggap bahwa udahlah capek lah kerja, tugas ditinggalkan begitu ya, tugas sembarangan dikerjakan. Sama juga pekerja juga seperti itu. Ya udahlah biarkan, karena sudah sampai pada titik energinya habis. Jadi bicara tentang lingkungan jelas, karena apalagi nih sekarang kita benar-benar harus kenali lingkungan, karena jangan sampai kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya kita kecemplung di lingkungan yang lain yang menambah burnout atau menambah tekanan yang pada akhirnya membuat burnout. Seperti itu Pak Yakob. Betul, betul Pak Fundi. Nah, mungkin saya boleh tanyain lagi kepada Henry nih sekarang. Kalau menurut Henry sendiri, kira-kira apakah lingkungan yang sudah ada di sekitar Henry sendiri sebenarnya ini, jadi posisi Henry ini ceritanya adalah yang baru mulai bekerja setelah lulus undergraduate lulusan dan kemudian dari university, dan kemudian lagi bekerja, lagi awal-awal bekerja. Nah, kira-kira menurut Henry sendiri, apakah memang Henry sudah bisa dengan mudah mengenali lingkungan pekerjaan di sekitar Henry sendiri? Kan tadi memang on-site ya, pekerjaannya on-site, dan kemudian apakah bisa benar-benar mengerti dan memahami lingkungan di sekitarnya, Henry? Ya, kalau secara pribadi, karena sudah berjalan beberapa waktu ini, saya sudah bisa mengenali. Hanya saja memang karena saya orangnya yang suka challenge, maka untuk job seperti itu dirasa saya kurang menantang, seperti itu Pak. Oke, justru sebenarnya ini ada dari berbagai perspektif nih Pak Fundi ya. Jadi ada beberapa yang Joe yang mengatakan memang rasanya ya biasa juga gitu ya, karena sudah ketemu dengan teman gitu. Tapi Henry juga ada ya butuh di challenge malah lebih, karena mungkin perlu yang namanya kurang tantangan, jadi perlu challenge. Nah, sedangkan ada beberapa orang mungkin yang seperti saya gitu ya, yang lagi benar-benar burn out banget karena aktivitas segala macam sudah terlalu padat gitu ya. Nah, oke, sekarang menurut Pak Fundi sendiri, bagaimana sih caranya kita biar lebih attach, seperti yang tadi Pak Fundi katakan, memang kita harus attach dengan lingkungan. Bagaimana kita bisa harus menyatu istilahnya dengan lingkungan, dan kemudian kita bisa sama-sama mengerti terhadap lingkungan sekitar kita. Karena begini, Pak Fundi, kadang-kadang ada saat di mana kita ingin keluar gitu ya, ingin keluar rumah, tapi kadang-kadang ada perasaan pada zaman sekarang ini, ada perasaan takut gitu ya. Gimana caranya kita mau kenalin lingkungan gitu ya. Semua orang kalau di luar sana kadang-kadang harus menggunakan protokol kesehatan semuanya, dan akhirnya kita pun juga akhirnya menjadi apa ya istilahnya, parno, istilahnya apa ya namanya, parno itu menjadi khawatir sendiri gitu ya. Ya. Nah, karena kadang-kadang ya seperti contohnya saya kalau ke satu restoran yang terbuka, saya harus di tempat restoran terbuka pun juga saya harus mejanya saya lap sendiri lagi gitu ya. Saya kasih hand sanitizer, saya lap sendiri lagi gitu ya, untuk supaya saya bisa menikmati udara sekitar. Nah, menurut Pak Fundi bagaimana Pak Fundi? Ya, baik. Mungkin saya perlu beri gambaran sedikit bahwa ada kategori tertentu yang berkaitan dengan jenuh itu sendiri ya. Bahwa orang bosan belum tentu burnout. Bahwa orang jenuh belum tentu burnout. Burnout itu memang ditandai dengan satu ciri khas yang khas, yaitu orang tersebut kehabisan energi, kehabisan tenaga. Mungkin pernah beberapa orang ada yang merasa bahwa pulang pengennya duduk diem selonjor melototin TV sembari pindah channel aja udah nggak kuat begitu ya. Ya udah apa yang ada di depan mata begitu itu yang tampil gitu. Bahkan disuruh bersenang-senang aja udah nggak tertarik.
Karena secara energi sudah habis. Itu adalah tingkatan yang tertinggi. Itu yang disebut dengan burnout, dan hati-hati dengan kondisi itu. Karena kondisi itu kalau dilanjutkan lagi, ingat dasar dari burnout adalah stres yang berkepanjangan dan tekanan yang besar yang berkepanjangan, itu memang bisa merusak fisik. Dan sekarang kondisinya adalah menjadi lebih sulit untuk lepas dari kondisi burnout itu. Bahkan kondisi bosan pun akan menjadi lebih sulit untuk saat ini, untuk keluar dari kondisi itu. Karena yang tadi disampaikan oleh Pak Yakob, bahkan untuk keluar makan, kita ingin cemilan santai di luar bersama dengan teman atau keluarga saja, kita melakukannya dengan kondisi ada tekanan. Artinya Kekhawatiran contohnya ya. ya kekhawatiran itu adalah tekanan begitu, dan itu jelas tidak melepaskan stres secara total ya, seperti itu. Tapi kondisinya seperti ini, bahwa apapun yang bisa kita lakukan supaya tekanan itu atau kekhawatiran itu berkurang, tetap kita harus lakukan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Yakob bahwa ke restoran yang tempatnya terbuka, terus Pak Yakob semprot dengan hand sanitizer, mejanya, kursinya, bahkan mungkin alat makannya. Kalau itu memang membuat lebih tenang, maka lakukan. Karena jangan sampai membuat tekanan yang tidak penting hanya gara-gara tidak melakukan itu. Ya kan? Memang bagi sebagian orang nanti ada yang terobsesi. Wah, kalau belum melakukan ritual itu merasa lebih cemas. Permasalahannya sekarang memang tingkat kebersihan sedang diuji. Dalam artian orang memang sedang dipacu, ayo jaga kebersihan lebih kuat lagi, kondisinya seperti itu. Nah, kalau misalnya keluar rumah itu menjadi tekanan, misalnya aduh anak masih kecil misalnya seperti itu, atau aduh nanti kalau saya sakit bagaimana, ya sudah, jangan sering berpikir untuk refreshing itu harus keluar rumah. Nah, permasalahannya adalah tapi kondisi lingkungan rumah ya segitu-gitu aja. Ya bosen dong. Permasalahannya artinya kita masih terjebak bahwa melakukan aktivitas yang menyenangkan itu harus tempatnya luas. Harus waktunya panjang. Harus sangat original aktivitasnya atau sangat kreatif. Enggak kok. Pada kenyataannya, jangan-jangan banyak orang yang tidak menemukan aktivitas yang menyenangkan karena belum sudah berpikir bahwa, oh ini mah nggak mungkin. Nah, jadi jangan lakukan itu di awal. Yang perlu dilakukan adalah buat listnya. Aktivitas menyenangkan ya. Bermain bersama teman secara virtual pun sekarang jadi bisa dilakukan, karena ternyata secara virtual sekarang banyak nih permainan-permainan yang bisa dilakukan. Bermain bersama anggota keluarga yang lain banyak juga ternyata yang bisa dilakukan. Cuma memang kondisinya adalah kadang kita belum punya informasi itu. Kenapa? Terjebak yang tadi dalam kondisi yang disampaikan oleh Pak Yakob, kerjaan udah banyak. Mau nyari aktivitas aja udah kayaknya susah. Nah, ini yang harus mulai diluruskan. Bahwa mencari aktivitas sekarang itu sangat sederhana. Kenapa? Internet bisa dipakai sebagai salah satu cara untuk mencari informasi mengenai aktivitas yang menyenangkan. Ya. Board game, salah satu yang itu juga bisa dilakukan bersama dengan keluarga misalnya seperti itu. Tapi terus-terusan seperti itu ya bosan. Itu sebabnya membuat list aktivitas yang menyenangkan nggak boleh cuma satu. Harus sebanyak mungkin. Sampai kapan? Permasalahannya itu juga kita tidak bisa jawab. Karena apa? Pandemi kita juga tidak tahu selesai sampai kapan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita tetap sejahtera secara mental di balik semua tekanan yang sekarang tambah besar. Karena pekerjaan di rumah itu sudah tidak ada batasnya lagi antara kehidupan pribadi dengan pekerjaan. Bahkan saya tahu persis ada orang yang ya udah kerjanya itu bisa 24 jam di depan laptop, makannya di depan laptop, meeting terus dari meeting satu ke meeting yang lain. Dan permasalahannya kondisi emosi seseorang untuk istirahat itu tidak bisa dirapel,
tidak bisa digabung. Misalnya seperti ini, ya sudah, saya mau kerja dulu 1 minggu ini, kerja full mati-matian. Toh nanti ada hari Minggu di mana saya bisa istirahat. Ternyata tidak bisa. Ketika kita mau istirahat, energinya sudah benar-benar habis. Bukan istirahat yang terjadi, tapi kelelahan mental. Dan pada akhirnya emosinya sudah berantakan terlebih dahulu. Nah, jadi aktivitas kecil ini yang harus mulai dipikirkan sambil melihat kondisi lingkungan. Oh, kondisi rumah saya seperti ini nih. Kayaknya bagus juga nih kalau di pojokan dibuat kebun hidroponik kecil. Siapa tahu ya. Barangkali itu jadi alternatif. Karena berkebun itu ternyata membuat orang rilis stresnya. Atau di tempat saya ini ada di rumah saya ada space. Kayaknya bisa nih kalau saya olahraganya di sini, olahraga sambil nonton drakor misalnya seperti itu. Oh, kenapa tidak? Tapi intinya manfaatkanlah lingkungan yang ada daripada kita melihat lingkungan keluar. Selama ini kita melihat lingkungan keluar terus begitu kan sebelum pandemi. Sekarang lihat yang terdekat, kondisi rumah kita. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Yakob. Oke Pak Fundi, terima kasih banyak nih Pak Fundi memberikan gambaran yang sangat besar sekali. Saya bisa nangkep ada 2 hal berarti ya. Yang pertama adalah kita harus bisa membuat list ya. List apa yang akan kita buat yang benar-benar berbeda daripada umumnya gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas itu saja, tetapi kita bisa mencoba mencari hal yang baru dan kemudian biarpun hanya sekedar simple tapi bisa memberikan perubahan yang signifikan bagi tubuh kita maupun otak kita gitu ya. Nah, sama satu lagi adalah kita harus bisa mencari keunikan setelah kita membuat list. Yang penting kita ada keunikan yang bisa kita tambahkan di dalam aktivitas kita. Biarpun kita aktivitas kita rutin gitu ya, dari pagi sampai sore aktivitasnya terus-menerus bekerja gitu, tapi di dalam aktivitas itu kita membuat sesuatu hal yang berbeda. Seperti misalkan contohnya bagaimana kita bisa bekerja sambil di rumah, misalkan sambil minum jelly yang tadinya cuma hanya sekedar minum air putih biasa, begitu ya Pak Fundi kira-kira ya? Iya, tepat sekali Pak Yakob. Iya. Jadi kita bisa memiliki adanya satu rutinitas yang berbeda, biarpun hanya di dalam hal simple, hal kecil gitu ya. Nah, Pak Fundi ada pertanyaan juga nih dari saya sebenarnya. Kira-kira boleh nggak sih Pak Fundi bisa diinfokan beberapa level apa saja, tingkatan apa saja yang akhirnya menjadi sampai benar-benar burnout atau jenuh yang luar biasa atau energi yang habis, mulai dari level yang paling bawah hingga sampai level atas itu kira-kira apa saja sih Pak Fundi? Ya, mungkin kalau kita mulai dari hal yang paling sederhana, mungkin dimulai dari bosan ya. Bosan itu tingkatannya adalah, bayangkan kalau kita misalnya punya game, permainan di smartphone kita, terus kemudian kita sudah jalanin berbulan-bulan gitu ya, aktivitasnya begitu saja, terus kita bosan. Kondisi bosan bisa dikatakan itu sesuatu yang sangat masih sederhana, karena sifatnya mudah digantikan dengan aktivitas yang lain. Dan kita lupa dengan kondisi itu. Karena kita memang tidak terjebak dalam kondisi itu. Kita kan memilih game itu bisa bermacam-macam di smartphone kita dan tidak ada kewajiban bahwa kita nempel di situ kan, seperti itu. Ya. Yang berikutnya mungkin jenuh. Jenuh ini lebih ke kondisi bahwa ini sudah tahapan yang lebih tinggi karena biasanya jenuh ini kita sudah terjebak dalam satu situasi yang memang di dalamnya ada kewajiban. Nah, artinya apa? Kalau kita tidak selesaikan kewajiban ini ada resiko untuk kita. Ketika sudah ada kewajiban, artinya stres ini akan lebih tinggi. Kenapa? Karena kita tidak bisa lari begitu saja. Kalau kita lari begitu saja, artinya kita meninggalkan kewajiban. Kalau memang aktivitas tersebut tidak beresiko terhadap penghasilan, tidak beresiko terhadap nilai, contoh ikut organisasi nirlaba, ya organisasi nirlabanya membuat stres karena di dalam lingkungannya itu aktivitasnya begitu-begitu saja, orang-orangnya begitu-begitu ya, maksudnya dalam artian orang-orang yang tidak kurang menyenangkan, bisa saja kita jenuh di situ. Kok begini saja? Kita tinggalkan ya mungkin resikonya paling kita cuma diomongin orang gitu ya. Jenuh
Masih ada tahapan, ada kewajiban, tapi tidak terlalu terjebak. Tapi sudah tingkat stresnya lebih tinggi. Nah, burnout ini menempati yang paling tinggi. Bahwa seolah-olah burnout ini himpunan besarnya ya. Itu sebabnya burnout itu disebutnya sindrom. Dan bahkan WHO sendiri sudah membahas tentang kondisi itu, bahwa burnout itu tadinya memang difokuskan hanya untuk lingkungan pekerjaan. Meskipun pada kenyataannya muncul turunan-turunannya untuk pendidikan dan seterusnya. Nah, burnout ini karena sindrom artinya di dalamnya sudah lebih banyak nih ciri-cirinya. Dan salah satu yang paling khas adalah stres berkepanjangan karena memang tuntutannya sangat tinggi. Artinya di sini ada kewajiban yang jelas tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan penghasilan. Kan kita tidak mungkin kan, udahlah keluar aja deh, nggak punya penghasilan, nggak apa-apa. Kadang kita tidak bisa seperti itu. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka burnout ini yang terjadi. Dan jelas, tidak semudah membalikan telapak tangan bahwa kita bilang ke orang yang burnout, ya sudah ganti aja pekerjaan, resign saja. Tidak mungkin. Ya sudah, tidak usah lanjut kuliah. Nggak mungkin. Karena di dalamnya ada resiko yang lebih besar. Kalau orang tersebut keluar dengan semena-mena, dengan semaunya. Kondisinya seperti itu. Nah, tapi yang perlu diingat di sini bahwa ternyata burnout juga ini berkaitan dengan habit of thinking-nya kita. Bagaimana kalau ternyata ada orang-orang tertentu yang kenapa sih rutinitas tekanan tinggi tapi dia tetap bisa calm. Tetap bisa tenang dan bahkan tetap produktif dan tidak sampai burnout. Padahal tekanannya tinggi, aktivitasnya seperti itu. Kenapa? Karena orang tersebut sudah membiasakan pola berpikirnya dengan cara-cara tertentu. Salah satu yang sering kali dilupakan adalah kondisi bahwa ternyata burnout ini pada akhirnya merusak sisi emosi seseorang. Emosinya drain, emosinya habis. Ya. Itu sebabnya nanti muncul kecemasan dan lain sebagainya. Ternyata ketika emosi ini habis, itu akan merusak fokus seseorang. Nah, disinilah mulai terlihat bahwa kalau ada teori yang mengatakan bahwa orang yang fokus maka pikiran bisa tenang, maka seringkali orang yang burnout memang sudah kehilangan fokus. Itu sebabnya dia akan mulai overthinking, memikirkan sesuatu yang kedepannya nanti yang disebut dengan kekhawatiran. Nanti kalau kayak gini gimana ya? Nanti kalau begitu, nah itu mulai muncul nih, ya kekhawatiran-kekhawatiran. Ketika orang punya kekhawatiran, sudah pasti dia tidak bisa fokus. Kenapa? Karena fokus hanya bisa terjadi pada saat itu dan di tempat itu. Here and now. Fokus itu sifatnya seperti itu. Nah, bagaimana kita melatih fokus tetap terjaga, entah itu dengan relaksasi, entah itu dengan self-hypnosis, entah itu mungkin dengan yoga, salah satunya, itu menjadi tantangan tersendiri. Dan ternyata fokus juga bisa dilatih, salah satunya dengan membaca buku per 15 menit. Itu strategi yang paling sederhana. Latihan fokus 15 menit. Setelah baca buku 15 menit, tutup bukunya, lanjutkan pekerjaan. Itu hanya untuk latihan fokus. Dan ternyata itu tetap bisa membuat mental tetap tenang. Secara emosi dan secara pikiran. Mungkin gambarannya seperti itu Pak Yakob. Oke Pak Fundi, thank you banget Pak Fundi sudah memberikan level-levelnya. Jadi kalau saya boleh resume, nah yang pertama adalah mulai dari bosan terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua masuk ke jenuh, dan yang ketiga sampai burnout, dan yang keempat akhirnya muncul bunga-bunga dari burnout itu salah satunya kekhawatiran gitu ya. Nah, boleh saya bertanya dengan Joe dulu ya. Kira-kira menurut Joe sudah sampai di level mana nih Joe di dalam perkuliahan Joe kira-kira Joe? Wah, kalau nanya tepatnya level di mana, jujur ya, masih belum bisa menentukan sih. Kadang masih bisa naik turun gitu. Oke, tapi kalau dari bosen, dari jenuh hingga sampai udah burnout, kira-kira udah sampai di mana nih, Jo?
Kalau berdasarkan level 1, 2, 3, 4 mungkin di antara 3 gitu. Masih Wow. tengah-tengah. Oke, jadi sudah mulai antara jenuh dengan burnout ya. Mendekati Sudah ya. jenuh dengan ya, oke, baik. Nah, kira-kira kalau selama ini nih sebelum Joe mendengar sesi ini, kira-kira yang Joe lakukan sendiri gimana nih, Joe? Nah, karena udah hampir mengalami burnout, masih di ujung-ujung di tengah gitu. Hal yang saya lakukan setiap minggu ya, dalam seminggu, saya sendiri luangkan 1 hari khusus untuk refreshing. Hari Sabtu ini. Ya, ini rekamannya hari Sabtu ya. Nah, hari Sabtu ini khusus untuk nongkrong sama teman, khusus untuk ketemu teman, ngobrol sama teman, jalan sana, jalan sini, gitu. Ya. Kayak minggu lalu keluar kota misalnya, bawa mobil sendiri, road trip ke Sumedang. Hari ini tadi road trip ke Lembang sendirian gitu. Wow. Itu refreshing gitu. Nah, ketemu teman juga di Lembang gitu. Itu khusus untuk hari Sabtu. Nah, sisanya dari Minggu lanjut tugas, Senin sampai Jumat, lanjut tugas, Jumat malamnya benar-benar refreshing lagi. Gitu sih. Itu sih cara saya. Mungkin, I don't know kalau tepat atau enggak menurut Pak Fundi gitu. Pak Yakob, ini cerita menarik nih dari Joe. Joe tadi menyebutkan bahwa di Sabtu Minggu, di Sabtu atau Sabtu. Jumat malam itu mulai fokus, mulai dikhususkan. Dikhususkan itu adalah kata ganti dari fokus. Joe, apakah saat berkumpul dengan teman-teman, Joe memikirkan memikirkan kuliah, tugas kuliah, apakah memikirkan itu? Nah, kadang-kadang terlintas sebenarnya. Ketika terlintas, pasti refreshing-nya tidak akan efektif. Karena tidak fokus. Artinya tidak lepas sisi stresnya. Nah, tapi di sini sudah bagus sekali bahwa ada waktu khusus. Nah, ini adalah fokus ya. Nah, bagaimana? Tantangannya kan seperti itu. Bagaimana kalau lagi main atau lagi refreshing ya 100% refreshing. Kalau lagi kerja 100% kerja. Tapi seringkali kita lagi kerja mikirin refreshing, lagi refreshing mikirin kerjaan. Nah, itu sebabnya tidak pernah fokus 100%. Itu sebabnya stresnya tambah tinggi. Padahal kalau kita bisa berlatih fokus, maka yang tadi disampaikan oleh Joe, hari Sabtu cuma nyetir ke Sumedang nih, sendirian. Fokus nyetir sambil dengerin musik. Itu katanya obat stres yang bagus banget ya. Begitu kan? Sebetulnya yang dikejarnya adalah fokusnya. Melihat jalanan, fokus mendengarkan, begitu ya, mendengarkan lagu-lagu yang menyenangkan, begitu. Dan bukan memikirkan tentang pekerjaan, harusnya seperti itu. Tapi namanya manusia memang fokus harus dilatih. Dan ketika tidak terlatih banyak hal yang kita lakukan, tapi dalam tanda kutip kayak terlewat. Ya, kok rasanya belum selesai ini stresnya begitu kan? Iya, karena fokusnya keliru seperti itu. Nah, mungkin gambarannya seperti itu Jo dan gambarannya seperti itu Pak Yakob. Tapi apa yang dilakukan oleh Joe itu adalah salah satu way out yang sudah tepat. Meskipun pada kenyataannya nggak bisa dirapel nih, stres dari Senin sampai Jumat itu tidak bisa dirapel diselesaikan di hari Sabtu saja. Perlu di hari-hari biasa pun 15 menit diluangkan, bukan diluangkan waktu, diinvestasikan waktunya supaya kita berlatih. Supaya stres ini tidak menumpuk pada akhirnya. Nah, seperti itu Pak Yakob. Yes, benar. Terima kasih banyak Pak Fundi dan Joe memberikan inspirasi baru, yaitu harus komitmen istilahnya. Kita harus fokus untuk refreshing gitu ya. Jadi ada pernah istilah yang saya pernah dapatkan adalah serius untuk santai gitu ya. Serius untuk main ya. Main itu harus serius. Yes, tepat sekali. Ya, makanya itu ada serious play. Serious play ya, betul ya. Jadi ada yang benar kita harus serius untuk main gitu ya. Jangan ada tambah fokus untuk bekerja lagi ya. Tapi bukan berarti arti kita mengabaikan pekerjaan. Betul ya? Nah, saya untuk terakhir bertanya pada Henry nih. Nah, kalau Henry kira-kira sudah sampai di level mana nih Henry? Ya. Sebelum menjawab itu saya mau tadi komen lagi nih. Makanya
berkaitan dengan serious play itu ya Pak, saya teringat dengan dulu kalau misalnya kita main sama teman-teman ya, misalnya. Kemudian salah satu nyeletuk, lu tugas A udah diselesaikan belum? Udah jangan bahas itu. Udah lagi main, gue gak mau bahas itu, stres gue. Ini dulu, refreshing dulu. Jadi saya teringat dengan seperti itu. Bagaimana kita benar-benar fokus sama bermain. Walaupun kadang memang ada teman-teman yang, aduh, iya ya, abis kita refreshing pulang udah tugas lagi. Abis ini udah ngerjain tes lagi. Jadi setuju banget itu ya, yang namanya serious play apa ya. Bagaimana kita kalau mau main ya bener udah fokusin main gitu, refreshing, jangan bahas ini itu dulu. Walaupun kita kadang kali inget terus jadi pengennya curhat, aduh ya tugas ini belum selesai, aduh ya sama gue juga belum selesai. Ya akhirnya stres juga sambil main sambil stres bareng di situ saling curhat. Jadi memang ini juga mungkin saya juga masih ngalamin itu sih Pak gitu. Dan mungkin teman-teman yang lain juga masih banyak gitu ya ngalamin kayak gitu. Nah ini thank you banget nih buat inspirasinya untuk bisa melatih, mengingatkan untuk melatih fokus gitu ya. Untuk kalau misalnya main ya udah main gitu, pergi gitu. Jangan ingat-ingat. Kalau misalnya ingat lagi bahwa kita lagi main gitu. Nah itu. Kemudian kalau tadi ditanya soal saya udah sampai mana, rasanya sih saya masih di kategori bosan jenuh bolak-balik gitu Pak. Dibandingkan belum sampai burnout sih, tapi lebih ke bosan jenuh seperti itu Pak. Sedangkan kalau Henry melihat kan Henry ingin untuk bisa challenging ya. Nah, Yes. ini ada hal yang sangat menarik nih untuk kita cermati dan kita bisa bahas nih. Akan tetapi karena waktu yang sudah terbatas, maka kita akan kembali lagi ke sesi berikutnya dengan sesi yang menarik. Bagaimana sih caranya kita bisa mengatasi kejenuhan kita atau kebosanan kita seperti yang tadi Henry katakan dengan melatih challenging kita untuk supaya lebih lagi mendapatkan tantangan gitu ya. Oleh karena itu tetap selalu ada di Motivasi Kandang Ayam dan kita tetap selalu jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya dan tetap selalu memberikan like kalau misalkan suka dengan video ini. Keep move up with Motivasi Kandang Ayam.